Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Welcome to Diurin Channel. Malu banget. Oke, selamat datang di video pertama aku. Perkenalkan, nama saya Dian Yustikarini. Saya adalah mahasiswa Alma Ata Graduate School of Public Health. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, apalagi di masa pandemi ini. Tetap mentaati protokol kesehatan buat teman-teman yang bekerja di luar rumah atau teman-teman yang memang tidak ada keperluan untuk keluar rumah, stay at home. Dan semangat terus untuk tenaga medis kita, untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID-19. Semangat terus semuanya. Oke? Jadi, di video kali ini, karena banyaknya permasalahan-permasalahan kesehatan yang terjadi, baik kesehatan di Indonesia atau kesehatan secara nasional, bahkan kesehatan global, yang dimana saat ini menjadi target utama di setiap negara. Oleh karena itu, aku mau mengangkat topik mengenai global health atau kesehatan global. Langsung aja yuk kita ke materi intinya. Let's go! Global health atau kesehatan global sering sekali orang definisikan dengan bidang studi, penelitian, dan praktik yang mengutamakan perbaikan kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang yang ada di dunia. Jadi, prioritas kesehatan global di era 4.0 adalah penyakit menular baik yang baru muncul maupun muncul kembali, resistensi antibiotik, penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak, akses ke pelayanan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan, serta kesehatan global seperti perubahan iklim. Prioritas kesehatan global di era 4.0 lainnya adalah mengembangkan teknologi alat kesehatan dan mendiagnosa dan pengobatan. Oke, baik. Pada tanggal 25 September tahun 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs, sebagai kesepakatan pembangunan global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs yang berisi dengan 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Ke-17 tujuan SDGs adalah: pertama, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi pada video kali ini, aku ingin menjelaskan tujuan SDGs pada poin nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dan untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi. Terus juga menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut itu dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.
Upaya perbaikan gizi masyarakat yang sudah berjalan diantaranya itu ada sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau biasa disebut B2SA untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Selanjutnya juga ada program peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan, serta pemberdayaan masyarakat terutama ibu rumah tangga. Untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, yaitu termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal. Karena sangat disayangkan, saya pernah mendapatkan sekelompok ibu-ibu yang pada saat di zaman sekarang ini, kita sebut adalah zaman milenial, tetapi masih memiliki mindset bahwasanya anak-anaknya mengkonsumsi ikan itu dapat mengalami cacingan. Jadi kebanyakan dari kelompok ibu-ibu tersebut menghindari anak-anak untuk mengkonsumsi ikan seperti itu. Selanjutnya ada perbaikan dan pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan. Pada saat ini sedang maraknya yaitu pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, sehingga kita harapkan adanya peningkatan kualitas pangan di masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat, dan juga adanya perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, maupun kelompok-kelompok yang rawan akan gizi-gizi lainnya. Serta pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis atau masyarakat yang berpendapatan rendah dan darurat bencana. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin. Hak serupa juga disebutkan di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dan karena Indonesia juga merupakan peserta dari International Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, maka hal tersebut disebutkan pula pada Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan ECOSOC. Nah, untuk penanggulangan masalah kesehatan di tingkat lokal dan nasional serta global, berikut ada beberapa strategi yang sedang dijalankan oleh tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk tingkat global pada tahun 2030 yaitu mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan dalam situasi rentan seperti anak-anak, kepada pangan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahunnya. Dan strategi untuk nasionalnya yaitu meningkatkannya status gizi masyarakat, serta indikator yang dihasilkan adalah pengurangan prevalensi berat badan rendah pada balita, prevalensi KEK pada perempuan hamil. Poin selanjutnya yaitu untuk strategi global pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai pada tahun 2025 target yang disepakati secara internasional terkait stunting dan wasting pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, peningkatan ASI eksklusif, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan yang bergizi. Dan yang terakhir, strategi global pada tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, peternak, nelayan, termasuk melalui akses aman dan setara kepada lahan, sumber daya produktif, serta masukan pengetahuan layanan keuangan. Dan yang diharapkan juga strategi secara nasionalnya yaitu tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Dan indikator yang diharapkan yaitu peningkatan ketersediaan sumber pangan dan terdistribusinya kepemilikan lahan bagi petani. Seperti itu. Itu merupakan strategi-strategi yang terjadi di global, nasional, dan indikator yang diharapkan. Jadi, dengan adanya program pemerintah, kita harus sadar diri. Sadar diri dengan mengikuti program-program yang telah ada. Contohnya,
anak yang kurang gizi diberikan makanan tambahan dari fasilitas layanan kesehatan, atau biasa kita dapatnya dari puskesmas atau dari posyandu, dari bidan desa, seperti itu. Dan kita juga harus kita ikuti, kita nggak perlu malu. Mohon maaf jika anak kita setelah diukur status gizinya menuju ke gizi kurang, bahkan mendekati gizi buruk, seperti itu. Dan juga tidak perlu harus menolak pelayanan seperti itu, karena anak-anak gizi kurang, anak-anak gizi buruk itu sangat perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan untuk keberlangsungan hidupnya ke depan, untuk masa tumbuh kembangnya yang baik ke depannya, seperti itu. Dan seharusnya juga kita mengikuti dan menjalankan program tersebut demi kesehatan anak-anak kita, seperti rutin ke posyandu. Terus juga kita sering mengikuti penyuluhan dan konseling tumbuh kembang anak. Jadi kita sebagai orang tua sudah bertambah lagi pengetahuannya tentang pentingnya gizi untuk anak kita sendiri, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya global health atau kesehatan global serta peran gizi dalam SDGs. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami permasalahan kesehatan global saat ini. Sebelum ditutup, ayo dong support aku terus untuk upload video edukasi lainnya dengan cara like, comment, dan subscribe video YouTube perdana aku. See you guys and be happy. Love you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.